Untuk memperbarui informasi mengenai penanganan pasca banjir di Sumatera, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Brilian Syairan yang ada di Banda Aceh. Kemudian nanti ada Nofri Afandi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan juga Hafsah Syafira di Agam, Sumatera Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke Brilian Syairan di Aceh. Bagaimana kondisi yang ada di belakang Anda, bisa dijelaskan Brilian Syairan? Baik Andro dan juga pemirsa, sampai dengan hari ini BNPB ini mencatat sebanyak 226 kecamatan dari 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh ini terdampak, dan ini mendampak sebanyak 3.310 gampong atau desa yang ada di sini, sedangkan tercatat sebanyak 277 jiwa ini dilaporkan meninggal dunia, sementara 193 orang masih dalam proses pencarian atau dinyatakan hilang. Dan ini dari pasca bencana hidrometeorologi ini berdampak ke sebanyak 1,5 juta penduduk yang ada di Provinsi Aceh. Adapun juga untuk penanganan akses begitu, di kondisi akses jalur darat dari PD kemudian ke PD Jaya ini dapat dinyatakan normal. Kemudian untuk dari Aceh Utara menuju ke Aceh Timur ini dapat dilewati meski masih terdapat genangan di Perlak. Kemudian ada dari Aceh Utara untuk menuju ke Bener Meriah ini dapat dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian dari Aceh Tambiang menuju ke Langkat ini mulai normal meskipun genangan air ini masih ada, dan truk BBM serta logistik ini dinyatakan sudah dapat bisa melintas. Adapun dari posko landasan udara Sultan Iskandar Muda dari tempat saya melaporkan saat ini ditargetkan ini akan memberangkatkan sebanyak 23 sorti atau sekitar 12,5 ton ke sejumlah titik yang ada di Aceh Timur, Aceh Tengah hingga lokasi-lokasi yang masih terisolir. Adapun juga namun hari ini baru sampai dengan sore hari ini sudah diberangkatkan sebanyak 11 sorti menggunakan sebanyak 15 unit alutista udara. Adapun juga untuk jalur laut sendiri ini sebanyak 4 tonase ini sudah dibagikan ke sejumlah daerah yang ada di dekat laut atau di daerah pesisir. Adapun juga pada siang hari ini Andro dan juga pemirsa, ini terdapat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Aceh Singkil yang tiba pada siang hari ini untuk meninjau secara langsung dampak banjir yang ada di sana. Untuk sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Dari Brilian kita menuju ke Nofri Afandi yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bagaimana kondisi terkini dari lokasi Anda, Nofri Afandi? Akses yang sebelumnya sempat tertutup lumpur maupun gelondongan batang kayu. Petugas juga terus berupaya mencari korban-korban yang masih dinyatakan hilang dan diduga tertimbun oleh material banjir bandang yang terjadi di Desa Geroga ini. Saat ini dari data yang terbaru kami dapatkan sudah sebanyak sekitar 45 korban meninggal dunia berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Bahkan tadi anjing pelacak dari Detasmen K9 sudah berhasil menemukan satu korban lagi, tentunya yang tertimbun material banjir bandang berupa tanah ataupun lumpur ini. Saat ini juga kami melihat sejumlah rumah warga yang masih bisa dibersihkan, sudah turut dibersihkan oleh tim-tim yang bertugas, seperti membersihkan dari lumpur yang memasuki rumah warga dan juga batang-batang kayu yang terletak di halaman-halaman rumah warga. Bahkan di belakang saya saat ini, pemirsa, ini ada masjid yang sebelumnya penuh dengan gelondongan batang kayu dan juga lumpur, kini sudah dibersihkan oleh petugas gabungan baik itu dari Basarnas, kemudian dari Brimopolda Sumatera Utara maupun TNI. Alat berat terus bekerja tentunya untuk bisa membersihkan akses yang sempat tertutup ini. Namun memang sampai saat ini jalan lintas Padang Sidimpuan Sibolga masih terputus karena aspalnya rusak diterjang oleh banjir bandang. Aliran air sungai yang sempat berpindah ke jalan yang terputus pun kini sudah kembali ke jalur yang semestinya, dan hanya dengan bisa dilewati berjalan kaki dengan berlandaskan ataupun menggunakan batang kayu yang sudah disambung oleh warga hingga saat ini. Sementara mungkin itu dulu, Andromeda Mercury, saya kembali ke studio.